Regan sedang bicara dengan Rita, ketika Gianna menelepon, memberitahu bahwa Maena menemui Johan di hotel. Karena khawatir, istrinya meminta mengikuti sang kakak ipar. "Ma, aku harus kerja," pamit Regan, bergegas menuju mobil pickup yang terparkir di halaman rumah. "Regan, tunggu," cegah Rita. "Ayam gorengnya ketinggalan." Regan berbalik, menyambar kantong plastik berlogo ayam goreng dengan cepat. "Wening suruh datang ke sini." "Oke." "Asap." "Asap apa, Gan?" "As soon as possible." Regan yang sudah duduk di balik kemudi, menyeringai lucu. "Sampai jumpa, Ma." Regan segera memacu kendaraannya. Hotel yang dituju berjarak sekitar 5 km. Dia sampai di seberang jalan hotel bersamaan dengan telepon dari Maena. "Aku sudah sampai. Apa kamu bisa mendengar jika posisi HP di dalam tas? Coba dulu, dan bicaralah." Terdengar suara seperti kantong plastik yang diremas. Lalu, hening sejenak. "Aku akan bicara agak keras seperti ini." Lalu terdengar suara agak berisik. "Gimana, Regan?" "Oke, cukup jelas." "Baiklah. Aku sekarang berjalan ke kamar Johan." Regan bisa mendengar percakapan Maena dan Johan. Percakapan yang berubah pelecehan, karena terdengar jeritan Maena. Ide mengantar ayam goreng mendadak melintas di otaknya. Regan membuka laci dashboard, mengambil masker wajah berwarna hitam. Dan, sekarang dia sudah duduk kembali di dalam mobil setelah menyelamatkan Maena. Kedua rahang Regan mengeras. Dia memutuskan menunggu Maena. Memastikan kakak iparnya baik-baik saja. 10 menit kemudian, terlihat Maena mencegat taksi biasa. Regan mengendarai mobil tepat di belakang taksi yang ditumpangi Maena. Lelaki itu bernapas lega karena taksi berhenti di depan rumah kontrakannya. Lelaki itu pun turun dari kendaraan roda 4 miliknya. Istri, mertua, kakak iparnya, beserta si kecil Davi akan diungsikan ke rumah Eyang Adi. Dengan begitu, Wening tidak akan curiga. Maena sedang bicara dengan Wening, mengatakan bertemu teman lama. Maena yang gugup, meneguk segelas air putih dingin sampai tandas. Regan melepas topi. Melihat Gianna sedang menggendong Davi, mengangkat tubuh bayi itu ke atas seperti pesawat terbang. "Gi, hati-hati. Bisa bicara sebentar. Di luar." Regan memberikan kode dengan mata. Gianna tetap menggendong Davi, mengikuti Regan sampai di halaman depan. Mereka berteduh di bawah pohon mangga milik tetangga yang menjuntai. "Ada sesuatu yang terjadi, kan?" tebak Gianna. "Gi, tolong jangan panik. Johan berencana pura-pura merampok. Nanti malam, kalian berempat ke rumah Eyang. Bilang ke ibu, Mama ingin bertemu," kata Regan memegang pundak Gianna. "Lalu, Mas sendiri. Aku akan lapor ke pihak berwajib, Gi. Kemungkinan Johan akan dijebak," ungkap Regan. "Mas biar polisi yang bertindak, setelah lapor Mas harus nyusul kami," ucap Gianna yang khawatir. "Iya, Gi. Aku akan ngabari kamu. Sekarang siap-siap ke rumah Eyang." Regan merangkul pundak istrinya saat berjalan masuk ke dalam rumah. "Bu, Mama Rita ingin bertemu. Kita ke sana sekarang." Gianna memindahkan bobot tubuh Davi ke dalam gendongan Maena. "Bah, bawa baju ganti, pokoknya keperluan Davi. Kita malam ini nginep di rumah orang tuanya Mama Rita," bisiknya pelan. "Apa nggak ganggu, Gi?" "Kenapa nggak besok aja?" tanya Wening. "Nggak ganggu, Bu. Mama ingin segera bertemu," Regan menimpali. "Yuk, berangkat sekarang. Biar Davi bisa kenalan sama Oma Rita," ujar Gianna, pura-pura antusias. Regan menyetir pickup, mengikuti taksi online yang ditumpangi Maena dan Wening. Sementara Gianna duduk di jok penumpang, istrinya itu terlihat cemas sekali. "Semoga berjalan sesuai rencana, Mas," Gianna berharap. Siapa tahu ada keajaiban. Rosalind mendadak insaf dan menyuruh Johan membatalkan rencana busuk mereka. "Kejedot meteor baru sadar itu perempuan," sahut Regan yang sangat geram. Rita menyambut kedatangan Wening dan Maena dengan ramah.
Bahkan Lisna ingat Wening yang dulu berteman dengan Rita. Hari telah berganti malam. Suara gelegar petir menambah suasana mencekam. Hujan tampaknya tidak akan reda sampai pagi menjelang. Giana meletakkan termos kecil dan teko di atas meja. Karena ASI Maena tidak melimpah, Davi mulai disambung dengan susu formula. Bayi kecil itu tidak menolak saat pertama kali diberikan dot. Kok kita malah nginep di sini, keluh Wening yang sudah berbaring di tempat tidur. Ibu jadi nggak enak. Cuaca buruk, Bu. Lebih baik menginap dulu. Esok pagi kembali ke rumah kontrakan Giana, tukas Maena yang menepuk-nepuk punggung Davi supaya cepat tidur. Eyang Adi jutek. Makanya ibu sungkan, ungkap Wening. Eyang Adi memang pembawaannya gitu, aslinya orangnya baik. Rencana mau di Semarang berapa hari, Bu? Aku ingin ngajak jalan-jalan. Giana meletakkan 2 tumpuk selimut di tempat tidur. 3 hari aja. Ibu izin kerja 5 hari, jawab Wening. Masih kerja di warung makan? Tanya Giana. Masih, Giana. Lumayan gajinya, pemiliknya juga baik. Makanya ibu betah banget. Wening menguap panjang seraya memiringkan tubuhnya. Ibu tidur duluan ya. Padahal tadi siang udah tidur, jam segini udah ngantuk banget. Aku juga mau istirahat. Giana keluar kamar. Giana, panggil Wening. Giana yang sudah mencapai pintu, membalikkan badan. Ibu bahagia ketemu kamu, lanjut Wening. Semoga hubungan keluarga kita tetap terjaga. Iya, Bu. Giana tersenyum, pikirannya sedang tidak fokus karena Regan belum menghubungi dirinya. Di luar kamar, Rita terlihat dari arah dapur. Perempuan itu mengeluhkan Regan yang belum pulang padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mas Regan sedang menyelesaikan pesanan, Ma, sahut Giana. Kemungkinan lembur dan menginap di tempat usaha. Mama istirahat dulu. Bagaimana kalau besok kita jalan-jalan, Gi? Boleh banget, Ma. Giana memperhatikan Rita yang berjalan ke arah kamar dekat ruang keluarga. Giana tidak mungkin bisa tidur, karena Regan belum menelepon. Seolah ada telepati, ponsel Giana berdering. Regan menelepon. Mas, gimana? Mas sekarang di mana? Apa sudah ditangkap? Pihak berwajib sudah mengamati gerak-gerik Johan. Katanya Johan sudah keluar dari hotel. Langsung tangkap aja. Sudah ada bukti, kan? Giana kian gusar. Kenapa harus nunggu dia ngerampok? Tenang, sayang. Mereka lebih kompeten dan ahli ketimbang kita. Mas sekarang di mana? Di dalam mobil pickup. Nunggu si bedebah itu ditangkap. Setelah itu aku akan segera pulang. Giana mengembuskan napas panjang. Dia memutus sambungan seraya membalikkan badan. Terkejut melihat Adi berdiri di tengah ruangan. Eyang, Giana mengusap dadanya. Bikin kaget. Tidur sama Rita. Jangan di kamar Regan. Tapi, turuti perkataan Eyang, Giana. Baik. Giana mengangguk. Kamu masuk ke kamar lagi, hardik Adi pada Maena yang keluar kamar. Saya mau ke kamar mandi, Eyang, ucap Maena tergagap. Kalau begitu cepat, hardik Adi. Cuaca sedang buruk-buruknya. Giana agak janggal, tetapi dia menurut saja. Melangkah pelan ke kamar Rita. Giana mengetuk pintu. Mama. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Iya, Gi. Kakek, Eyang nyuruh aku tidur di kamar Mama. Masuklah. Eyang hanya khawatir. Kamar Regan, kan, ada di belakang. Giana berbaring di samping Rita. Sampai pukul 11 malam matanya tidak bisa terpejam walaupun sudah mengantuk berat, karena menunggu kabar dari Regan. Akhirnya, menjelang tengah malam, Giana terlelap. Saking lelapnya dia tidak mendengar ponselnya yang berdering. Begitupun Rita. Menantu dan mertua itu sedang terbuai mimpi indah. Bukan Johan yang datang, seorang lelaki berbadan tegap memegang kerah baju seorang pemuda, gerimis membasahi tubuh keduanya. Saya hanya disuruh memakai pakaian Pak Johan. Disuruh masuk ke rumah lewat jendela. Saya tidak tahu kemana Pak Johan.
Tadi masih di kamar hotel. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Postur tubuhnya memang mirip Johan, sehingga mampu mengelabui. Regan yang mendengar hal itu mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan. Ternyata Johan tidak bermain sendiri. Sial. Mendadak pikiran buruk melintas. Kemungkinan besar Johan ke rumah Eyang. Lelaki itu pun memberitahukan kepada pihak berwajib. Regan menelepon Giana, matanya fokus melihat ke depan karena sedang menyetir. Jalanan basah dan lengang. Angkat, Giana. Karena tidak ada respons, Regan menelepon Rita. Sama saja. Dia beralih menelepon Maena. Halo, Regan. Giana di mana? Tidur di kamar Mama Rita. Regan menghela napas pendek. Mbak Mae, tetap di kamar. Lalu terdengar suara gaduh dan teriakan. Apa yang terjadi, Mbak Mae? Halo. Terdengar Davi menangis dan suara Adi yang tidak jelas. Mbak Maena. Regan, aku nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Davi tenang, Eyang nyuruh kami tetap, tenang, Davi, nyuruh kami di kamar. Aku menuju ke rumah Eyang. Juga pihak berwajib, jangan tutup teleponnya, Mbak. Iya. Regan memacu kendaraan cepat di belakang mobil bersirin. Semoga tidak terjadi hal buruk pada kakeknya. Rumah Adi terlihat terang benderang, semua lampu menyala. Pintu utama terbuka lebar. Regan berlari masuk, berhenti tepat di ambang pintu. Eyang, lirih Regan, melihat Adi duduk di kursi. Di lantai, Johan terkapar dalam kondisi tubuh terikat dan terluka di bagian kaki dan lengan. Darah berceceran. Regan menduga, Johan curiga pada Maena dan mengikuti sampai di rumah. Karena bisa tahu alamat Eyang Adi. Regan, punggungku encok gegara makhluk hidup itu. Berani sekali dia masuk ke rumahku. Aku sudah menelepon polisi. Eyang harus cerita bagaimana bisa encok. Regan tersenyum tipis. Pihak berwajib meringkus Johan. Sedangkan Regan berlari ke kamar Rita. Giana. Regan menggedor pintu. Pintu kamar terbuka, Giana langsung memeluk Regan. Sang istri memukul dadanya beberapa kali. Mengapa ponselmu nggak bisa dihubungi, Mas? Aku khawatir banget. Aku menelepon Mbak Mae, Gi. Regan menjelaskan yang terjadi sembari mengusap kepala Giana. Johan sudah ditangkap. Mama baik-baik saja. Regan menatap Rita. Tentu baik-baik saja. Hanya saja, Mama jadi pening karena terganggu. Cek. Tadi lagi mimpi bertemu Syahrukh Khan, ujar Rita, tertawa kecil. Rencana berhasil, Miss Rosalind. Aku butuh fotonya, Johan. Tidak sempat. Karena aku langsung melarikan diri. Tunggu saja besok pagi, pasti ada beritanya. Aku hanya bisa mengirim foto pisau yang aku gunakan. Selamat malam. Besok aku kabari lagi. Rosalind yang sedang berada di toilet sebuah klub, tersenyum puas melihat foto pisau yang bernoda darah. Rosalind memandangi wajahnya di cermin besar. Miss. Rosalind tertawa terbahak-bahak. Perempuan bergaun hijau olive itu keluar toilet. Langkahnya sangat anggun. Dia duduk di kursi meja bar, menikmati minuman untuk merayakan kebahagiaan. Musik yang berdentum seolah menjadi alunan kemenangan. Rosalind pun turun ke lantai dansa. Tubuhnya meliuk indah dan seksi seiring irama yang mengalun cepat. Sendirian. Seorang lelaki tampan dan bertubuh tegap, menyapa Rosalind. Seperti yang kamu lihat. Punya mata, kan? Butuh teman dansa. Aku tidak berminat. Tapi, tidak ada salahnya aku menerima. Rosalind mengalungkan tangannya di leher lelaki yang belum dikenalnya. Setelah itu, kau pasti bertanya, apa butuh partner di ranjang? Lelaki itu memegang lengan Rosalind, menurunkan dari lehernya. Pertanyaanku selanjutnya adalah, apa sudah siap dibui? Apa? Musik yang mengalun keras menyebabkan Rosalind tidak mendengar dengan jelas. Dia berhenti bergerak karena kedua pergelangan tangannya diikat menggunakan borgol plastik. Apa-apaan kamu? Rosalind berteriak protes karena digelandang keluar bar dan jadi tontonan gratis.
Dia makin ketakutan karena di luar ada mobil polisi. Aku mau dibawa kemana? Tanya Rosalind ketika dipaksa masuk ke dalam mobil. Tentu saja ke kantor polisi. Aku tidak salah apa-apa. Aku hanya minum. Tidak mengonsumsi narkoba. Lepaskan aku. Aku akan menyewa pengacara untuk menuntut kalian karena salah tangkap. Diamlah, tegur perempuan berambut pendek yang duduk di sebelah Rosalind. Kamu memang tidak mengonsumsi obat terlarang. Kami mendapatkan laporan tentang rencana pembunuhan. Rosalind membeku. Otaknya berhenti bekerja beberapa detik. Tadi dia bicara dengan siapa waktu di telepon? Kenapa kalian menyembunyikan masalah tentang rencana Rosalind? Suara Rita menggelegar. Mereka semua berkumpul menjadi satu di ruang keluarga. Kecuali Maena yang berada di kamar bersama Davi. Hujan di luar hanya tersisa ritmis kecil. Mereka berlaga seperti tokoh-tokoh film, sinis Lisna. Regan dulu bercita-cita jadi anggota SWAT, tapi tidak kesampaian, Adi menimpali. Mereka berdua memikirkan keselamatan kita, Reed, tukas Wening. Regan dan Gianna bagai tersangka yang sedang diadili. Mereka berdua duduk bersebelahan dan saling menggenggam tangan. Untung aku mendengar percakapan Gianna di telepon. Terpaksa mengeluarkan jurus lama. Mirip-mirip film Home Alone, kata Adi. Yang hebat. Regan mengacungkan jari jempol. Mama, mending lanjut tidur. Mimpi ketemu Syahrukh Khan. Kamu juga butuh tidur. Bubar-bubar. Rita beranjak dari kursi. Gianna juga berdiri, mengikuti langkah Regan ke kamar belakang. Waktu menunjukkan jam 3 pagi. Mas, memang pernah pingin jadi anggota SWAT? Tanya Gianna. Dulu, waktu masih imut-imut. Regan langsung menjatuhkan tubuh di atas tempat tidur. Mengantuk dan lelah. Esok hari harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Gianna mengunci pintu kamar. Lalu bergabung di atas ranjang. Kepalanya rebah di pundak atas Regan. Aku lega semua sudah berakhir, Bu Regan, gumam Regan, kedua kelopak mata terpejam. Bagaimana dengan kakek Atma, Pak Regan? Tanya Gianna. Kakek hanya menekan di masalah keuangan. Kadang kakek ingin menyingkirkan seseorang, tetapi itu hanya di mulut saja. Mudah-mudahan memang seperti itu, tukas Gianna, menggeser kepalanya lebih ke bawah. Dia menyukai aroma lelaki Regan. Kamu ngapain dusel di ketiak, Gianna? Tegur Regan. Suka aja. Bau asam, Yi. Aku belum sempat mandi. Aku menyukainya, kok. Nggak bau asam. Aneh, cibir Regan. Gianna sontak menjauh kepalanya. Kalau aku aneh, kenapa menikahi aku, Pak Regan? Salah ngomong, deh. Lelaki tua itu sempat mendengar pembicaraan Maena dan Gianna di dapur, mengenai Johan. Kemudian percakapan Gianna di ponsel. Untuk berjaga-jaga, Adi sengaja tidak mengunci dua jendela. Sebenarnya dia ingin langsung menembak si perusuh, tapi sudah tidak punya senapan. Usia di atas 65 tahun tidak diizinkan memiliki senjata. Jadi, dia hanya mengandalkan jebakan kaki hewan yang masih tersimpan di gudang. Dulu dia suka berburu. Adi juga memecah botol-botol sambal dan sirup. Tidak lupa menyiapkan tongkat pramuka milik anak tetangga yang tertinggal. Pisau lipat terselip di kaos kaki yang dia kenakan. Jika yang datang lebih dari satu, Adi menyiapkan toa speaker. Supaya tetangga mendengar teriakan tolong. Satu lagi, walaupun sudah tua setidaknya menguasai ilmu bela diri taekwondo. Adi pernah berharap, Evan atau Regan menjadi tentara. Sayang sekali, tidak terwujud. Kedua cucunya berprofesi lain. Pada akhirnya cecurut yang ditunggu mulai menampakkan diri. Seorang lelaki melompati pagar. Mengendap-endap melintasi halaman. Adi memperhatikan dari balik tirai. Si cecurut memang bodoh, dia masuk ke dalam jebakan Adi. Jendela yang tidak ada teralisnya terbuka sedikit. Satu kaki mulai melompati jendela. Kemudian satu kaki yang lainnya, yang langsung terperangkap dalam jebakan.
Dia menjerit kesakitan. Adi menendang tubuh si cecurut, sehingga terjatuh di atas pecahan kaca. Dengan sigap dia duduk di atas punggung Johan, mengikat kedua pergelangan tangan Johan. Setelah itu, tanya Regan yang sedari tadi mendengarkan cerita Adi, tangan kanannya mencomot tape goreng. Eyang suruh nggaku ke dalangnya kalau sudah berhasil, jawab Adi yang merokok tembakau linting. Lanjut lapor polisi. Eyang aja nggak minta bantuan polisi. Ngatain aku ke anggota SWAT. Regan bersungut-sungut. Loh, kalau Eyang hanya jaga-jaga. Nggak pasti juga si Jojon datang, balas Adi. Untung hanya badan gede, otak kosong. Besok-besok kalau ada bahaya mengintai, beritahu Eyang. Kita atur strategi. Jangan ada lagi. Amit-amit, ini yang terakhir, seloroh Rita, yang sedari tadi juga mendengarkan. Bagaimana dengan mertuamu? Apa perlu juga diberikan pelajaran? Selama ini aku lebih banyak mengalah, Rit. Aku jarang menjengukmu dan Regan karena lelaki sombong itu. Regan, nama belakangmu ganti saja, Oce Adi. Aduh, kenapa jadi belok ke Pak Akma, gumam Rita. Beliau sudah bahagia mengambil hak Regan. Males ngurusnya, Eyang. Regan tersenyum jenaka. Regan melihat Giana dari jendela dapur, istrinya sedang membantu Lisna menyiapkan makanan. Giana sempat ngambek gegara ketiak. Mama nggak jadi jalan-jalan? Tanya Regan. Nggak jadi, agak nggak mood setelah apa yang terjadi, Gan. Nyawa Giana sempat terancam karena Rosalind. Mending di rumah saja. Rita menghela napas. Regan beranjak dari kursi. Wening dan Maena terlihat sedang membujuk Davi yang menolak makan. Butuh bantuan. Regan bertanya pada Giana. Enggak, udah selesai mengemas ini. Giana menunjukkan dendeng sapi dan kentang Mustafa. Untuk ibu dan Mae yang besok balik ke Jakarta. Wajahmu agak pucat, Gi, komentar Regan. Kurang tidur, Mas. Aku hanya tidur 2 jam, sahut Giana. Rencananya mau tidur lagi, sih. Regan mendekat, menyentuh dahi Giana. Untuk memastikan suhu badan istrinya. Aku nggak sakit, cuman ngantuk. Giana mendorong pelan tangan Regan. Mbak Mae akan jadi saksi atas rencana jahat Rosalind. Kita juga akan dimintai keterangan, Gi, kata Regan. Beneran kamu nggak apa-apa? Beneran nggak apa-apa, Mas, tegas Giana. Ngantuk dan capek doang. Minta dicubit, nih. Regan menepis lengan Giana yang hendak mencubit perutnya. Jangan Giana. Nggak boleh itu. Termasuk kejahatan. Kejahatan cinta. Giana tertawa kecil, lalu meminta Regan mengantar pulang. Aku akan mengeluarkan mobil Eyang dari garasi dulu, ujar Regan, meninggalkan area dapur. Sementara itu, Wening dan Maena berpamitan pada Rita, Lisna, dan Adi. Lain waktu menginap lebih lama. Aku suka anak kecil, kata Adi. Mereka rewel tapi rewel yang menggemaskan. Mudah-mudahan Ella dan Giana segera diberikan anugerah terindah. Mereka hamil bareng, biar ayah bisa mendengar 2 jeritan bayi, timpal Rita. Ayah harap salah satu dari mereka jadi tentara, Adi tersenyum semringah. Hei, nggak boleh maksa. Regan yang muncul di teras belakang agak protes. Hanya mengarahkan saja, Regan, tukas Adi. Diterima syukur, nggak diterima ya kecewa. Eyang bisa aja. Regan menggelengkan kepalanya. Di tempat lain, Akma duduk sedang membaca berita terbaru mengenai perempuan yang ditangkap di sebuah klub eksklusif. Lelaki tua itu harus memperbesar foto menggunakan jari telunjuk dan jempol. Wajah cantik Rosalind yang terpampang. Menurut informasi, dia ingin menyingkirkan Giana. Menyewa seorang lelaki untuk menjalankan aksinya, kata Charlie yang berdiri di samping meja. Akma menaruh tap di meja. Tidak menyangka Rosalind akan melakukan tindakan kriminal. Gara-gara Regan, Rosalind jadi gila. Andaikan diterima, Rosalind tidak akan seperti itu. Charlie yang mendengar hanya bisa diam.
Percuma mendebat seseorang yang pikirannya tertutup kebencian. Charlie masih betah bekerja sebagai asisten pribadi karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Aku akan menengok Rosalind, kata Akma. Pak, saya pikir itu tidak bijak. Karena Gianna, bagaimanapun juga cucu menantu. Media akan berspekulasi, dan itu akan merugikan nama baik Anda, cegah Charlie. Aku hanya ingin mendukung, memberikan semangat. Akma menatap tajam Charlie. Bisa saja itu ulah Regan, dia menjebak Rosalind. Charlie menghela napas panjang. Sepertinya Anda belum membaca keseluruhan isi artikel, Pak Akma. Ada saksi, ada rekaman. Aku sudah membacanya, bodoh. Teriak Akma. Saksinya kakak kandung Gianna brengsek itu. Sudah jelas Rosalind yang dijebak. Lalu, bagaimana dengan pengakuan Johan, si eksekutor? Saksi dan bukti, cukup membuat Rosalind memakai seragam oranye, sahut Charlie. Akma makin berang. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Baginya Regan yang telah menciptakan kekacauan untuk Rosalind. Rosalind dari keluarga baik-baik dan berpendidikan, tidak mungkin melakukan hal seperti itu, ucap Akma. Bukankah Pak Regan juga dari keluarga yang baik dan berpendidikan tinggi? Charlie tidak bisa diam, mulutnya gatal sekali. Akma mendengkus. Pak Akma, ini laporan mengenai perusahaan. Selama ini Prakas mengatakan perusahaan stabil. Laporan yang asli, perusahaan mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan, ungkap Charlie, menaruh berkas di meja. Siang itu, Akma mendapatkan dua berita buruk yang membuat darahnya mendidih. Dan, ini laporan mengenai uang perusahaan yang disalahgunakan oleh Prakas. Sialan itu bocah. Akma sangat geram. Anda digerogoti pelan-pelan selama ini, Pak. Usaha yang Anda rintis sejak muda, kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Pesaing berat adalah Skyna Furniture, mereka. Tutup mulutmu. Akma meraih gelas di meja. Meneguk air putih sampai tandas. Kepalanya terasa terbakar. Perusahaanku tidak akan bangkrut. Salah memilih pimpinan yang lemah dan korup bisa menyebabkan kerugian. Keluar kau. Baik. Saya berada di ruang sebelah, jika Anda membutuhkan sesuatu. Charlie meninggalkan ruangan. Akma mengusap wajahnya. Lalu menarik napas dalam-dalam. Dia akan memecat Prakas dan mengambil alih perusahaan. Aku pasti bisa menyelamatkan perusahaan, gumam Akma pelan. Gianna memandang keluar jendela mobil taksi yang ditumpangi. Seminggu berlalu pasca kejadian yang menegangkan. Peristiwa yang mengubah hubungan dengan ibu dan kakaknya berangsur lebih baik. Walaupun terkadang masih berasa ada jarak. Setidaknya Maena berusaha berubah. Maena mulai mau berusaha mencari sesuap nasi untuk kebutuhan Davi. Gianna meminta izin Regan menggunakan uang untuk modal usaha laundry. Diharapkan bisa membantu Maena. Pilihan usaha itu lebih pas untuk ibu tunggal seperti Maena. Bisa dilakukan tanpa meninggalkan anak. Maena juga menggugat cerai Johan. Gianna bergegas turun dari taksi yang berhenti di depan rumah kontrakannya. Dia baru pulang dari kampus, sedangkan Regan makin sibuk dengan urusan pekerjaan. Suaminya kadang pergi pagi-pagi sekali, bahkan ketika dirinya masih terlelap. Pulang pun tidak tentu. Kadang bisa sampai tengah malam. Untuk menghilangkan penat, Gianna menyeduh teh setelah berganti pakaian. Dia duduk sendirian di teras belakang dengan kedua kaki lurus, dan punggung bersandar. Baru saja meminum teh yang hangat. Ponsel yang berada tergeletak di kursi berdering. Gianna langsung menggeser tombol hijau. Dia pikir dari calon konsumen yang akan memesan makanan. Ternyata bukan. Gianna terkesiap mendengar suara yang lumayan dikenal. Gara-gara kamu perusahaanku hancur. Gara-gara kamu Rosalind dibui. Tangan Gianna gemetar. Mencoba mengais kekuatan. Dia tahu siapa yang menelepon. Jangan diam saja, bedebah. Seharusnya kamu tidak muncul di kehidupan Regan. Seharusnya kamu tidak lahir di dunia. Gianna melempar ponselnya, yang kemudian diraih kembali.
Dia menonaktifkan perangkat elektronik tersebut. Kemudian, Giana menghirup udara banyak-banyak. Tidak boleh terpengaruh. Tidak boleh lemah. Akma pasti akan menelepon lagi. Lelaki tua itu telah mengetahui nomor teleponnya. Giana, Mas. Giana menoleh ke belakang. Udah pulang. Udah, dong. Regan melihat ekspresi wajah Giana yang terlihat tegang dengan mata memerah menahan air mata. Ada apa, Giana? Kakek Akma barusan menelepon, Mas. Menyalahkan aku atas apa yang terjadi, suara Giana bergetar. Regan merengkuh tubuh Giana. Lelaki berhudi hitam itu mulai meradang. Akma kembali mengingkari janji. Aku tuh hanya ingin ketenangan. Kenapa kakekmu masih saja mengganggu? Giana memukul-mukul punggung Regan. Emosinya meningkat drastis, tidak bisa ditahan-tahan. Bukan salahku terlahir dari keluarga sederhana. Bukan salahku bernapas di dunia ini. Tenang, Giana, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kakek sialan itu mengetahui nomor telepon yang aku gunakan untuk menerima pesanan. Giana keluar dari pelukan Regan. Aku bosan. Mereka berdua terdiam. Regan tidak tahu harus bagaimana. Pikirannya sedang buntu. Giana mengusap air matanya. Agak lega setelah meluapkan amarah. Mas beli apa? Giana beranjak dari kursi. Masuk ke dapur, melihat bungkusan plastik hitam. Bakso, jawab Regan, berjalan menyusul istrinya. Giana membuka kantong plastik. Aroma khas bakso sempat membuat agak mual. Tapi tidak dihiraukan. Pikirannya sedang rumit karena Akma. Berarti, kakek Akma memantau akun medsos punyaku. Regan mengangguk. Kemungkinan iya. Karena dia juga tahu usaha yang sedang aku rintis. Baiklah kalau begitu. Giana mendekati Regan, memeluk suaminya. Memotret dengan ponsel yang sudah aktif. Mengunggah foto tersebut dengan caption, bersama suami tercinta.